Grandmaster Amerika versus Grandmaster India. Hikaru Nakamura versus Arjun Erigaisi. Bagaimana 3 langkah ke depan masih diikuti dengan langkah yang sama teman-teman. Tetapi pada sampai middle game ataupun permainan tengah sudah kelihatan langkah taktikal yang mempunyai jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Video ini sangat rekomendasi banget untuk kalian lihat teman-teman. Banyak pembelajaran di sini. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisisnya dengan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya bagi yang belum. Selamat menyaksikan. Arjun Erigaisi memegang buah putih. Dia memulai dengan pion ke A3. Langkah yang sangat berbeda teman-teman. Di awal pembukaan, hitam dan putih melakukan langkah yang sama. Putih juga pion H3, hitam juga pion H6. Berlanjut di sini, Arjun Erigaisi penempatan kuda ke F3. Lagi-lagi, Hikaru Nakamura melakukan masih dengan langkah yang sama. Dia penempatan kuda ke F6. Tetapi pada saat langkah keempat, pion ke D4 oleh Arjun Erigaisi, Hikaru Nakamura memainkan pion G6. Tujuannya sangat jelas, gajah pion sento. Dan di sini pembukaan Anderson ya, pastinya setelah kuda ke C3 oleh putih, lalu hitam pion ke D5, gajah ke F4, Arjun variation untuk pembukaan Anderson. Karena gajah telah ditempatkan ke G7. Putih merespon, pion ke E3, persiapan gajah petak putihnya. Hikaru Nakamura, pion ke B6, persiapan double gajah pion sento. Kuda ke E5, langsung menempatkannya di center sekaligus mengaktifkan menterinya. Hitam penempatan gajah, double gajah pion sento teman-teman. Arjun Erigaisi, menteri ke F3. Bagaimana hitam merespon setelah kuda ke D7, memberi ruang bagi bentengnya untuk bisa berkoordinasi dengan menteri. Ada gebrakan pion G4 dimainkan oleh Arjun. Hitam, pion ke C5 melakukan gebrakan dari sayap menteri dan Arjun gebrakan dari sayap raja. Langsung pion G dan H aktif ke depan. Setelah pion pukul pion dan disambut oleh pion, di sini Hikaru Nakamura penempatan menteri ke C8. Kita bisa melihat teman-teman, hitam dan putih saling serang dengan kondisi seperti ini. Arjun Erigaisi gajah ke E3 mensupport pionnya, lalu ada kuda ditempatkan ke center. Mengajak pertukaran disambut oleh Arjun dan disambut oleh pion hitam. Menteri ditempatkan ke B3 menyerang pion yang ada di F7. Hikaru Nakamura langsung pukul kuda dan dipukul oleh pion. Bagaimana kita bisa melihat menteri ditempatkan ke C5 membuka benteng ke H3, tetapi sebelum kita langkahkan aslinya, coba kita analisis teman-teman. Karena ini langkah jebakan yang bisa dipersiapkan oleh putih. Apabila hitam memukul pion dengan menteri, mengancam juga gajah, putih bisa menempatkan bentengnya ke D2. Dan gajah dipukul, maka menterinya akan tumbang. Setelah benteng ke F1, ada ancaman skakmat apabila menteri pukul pion ke F7. Maka dari itu, menteri harus di-backup oleh gajah. Setelah menteri dipukul benteng, gajah memukul benteng. Teman-teman bisa memilih buah hitam yang lebih unggul atau buah putih, karena di sini benteng sedang dipin oleh hitam. Ini adalah langkah analisis. Jadi pembelajaran buat kita. Coba kita kembali ke partai aslinya. Langkah rokade sayap menteri tidak dimainkan oleh Arjun, tetapi benteng langsung ke H3. Dan Hikaru Nakamura rokade sayap raja. Tapi sebelumnya teman-teman, komputer merekomendasikan sebelum rokade sayap raja bisa penempatan benteng ke D8. Karena ini bisa menghambat rokade sayap menteri dari putih. Tapi Arjun Erigaisi tidak mengambil langkah ini. Ini hanya langkah rekomendasi ya dari komputer. Kita lanjut. Hikaru Nakamura rokade sayap raja, lalu putih penempatan benteng ke C3 menyerang menteri. Lalu menteri ditempatkan ke A5.
barulah Roka di sayap raja diciptakan oleh Arjun dari Gesi. Benteng mengajak pertukaran di jalur D, diabaikan. Putih menempatkan bentengnya ke C7 mengancam gajah dan gajah kembali menyerang menteri di D5. Tetapi sebelumnya teman-teman, ada langkah lagi rekomendasi dari komputer. Buah hitam memukul benteng dengan benteng tempo skak dipukul oleh gajah. Apabila di sini gajah telah diselamatkan dan putih memukul pion, maka hitam sedikit lebih unggul. Karena apa? Langsung menempatkan menteri ke C5 mengancam benteng dan pion F2. Benteng menghindari, penempatan ke A7, barulah pion dipukul. Mengancam gajah, mengancam pion A4. Gajah diselamatkan, pion tumbang. Posisi ini juga menyerang pion yang ada di E5 dan menyerang pion yang ada di G4. Maka jelas teman-teman, ini analisis menguntungkan bagi buah hitam. Tetapi langkah itu tidak diambil, tidak benteng pukul benteng, melainkan gajah ke D5 menyerang menteri. Arjun dari Gesi mengajak pertukaran menteri dan Hikaru pun menyambutnya. Setelah pion memukulnya, maka langsung hitam di sini teman-teman menyelamatkan pionnya, jelas satu langkah ke depan, sekaligus memberi perlindungan kepada gajahnya yang ada di D5. Setelah putih memukul pion dengan gajah langsung diancam oleh benteng, kembali pion mengikat diri kepada gajah, saling menjaga. Pion G5 dimainkan, pion pukul pion dan disambut oleh pion. Tidak memukul pion tetapi mundur ke G3. Hitam lagi-lagi mengajak pertukaran. Kenapa ini teman-teman? Seolah-olah memberikan secara gratisan, tetapi pada saat gajah mengancam benteng di sini jelas pion G4 juga terancam. Diberikan perlindungan oleh benteng. Yups, pertandingan pun semakin seru. Karena apa? Arjun Erigesi menciptakan langkah taktikal. Setelah gajah ke F8 lalu putih raja ke C2, gajah menyerang benteng. Dilindungi oleh raja. Kualitas perwira diabaikan. Karena apa? Di sini mungkin ada langkah terbaik dari putih, mengajak pertukaran gajah. Ini rekomendasi teman-teman. Apabila, dan jelas ya, disambut oleh gajah, benteng terlebih dahulu, memukul benteng tempo skak dan disambut oleh benteng, barulah gajah dipukul oleh benteng. Keunggulan bagi putih di sini teman-teman. Keunggulan satu buah pion. Maka dari itu coba kita kembali ke partai aslinya, kita analisis. Langkah ini tidak diambil ya, rekomendasi dari komputer gajah ke B7. Tapi di sini putih menaikkan raja ke C3. Benteng langsung dipukul dan disambut oleh pion. Bagaimana keseruannya? Arjun Erigesi mendapatkan pion yang sangat rapi di lini center. Setelah gajah mundur ke G4, lalu dia memainkan pion B4. Hikaru Nakamura penempatan gajah ke F3. Lalu Arjun Erigesi, karena memiliki pion bertumpuk ataupun kelebihan ya di jalur B, maka dia mengajak pertukaran di jalur C. Tetapi itu diabaikan. Kita malah memainkan raja ke G7 setelah pion pukul pion, dan ini menjadi masalah. Karena apa? Dua langkah lagi akan promosi menjadi menteri. Masih dilanjutkan, Hikaru Nakamura penempatan benteng ke H8, tujuannya bisa ke A3. Setelah pion ke B7 mengancam benteng, benteng menghambat pergerakan pion. Raja naik ke C4. Lalu hitam benteng ke A3 mengancam gajah. Gajah pun diselamatkan. Kali ini Arjun Erigesi menempatkannya teman-teman jauh ke E1, dan hitam merespon pion ke G4. Dan ini langkah lemah ya, membiarkan ruang bagi raja bisa maju ke C5, tujuannya ke B6 dan mengancam benteng nantinya di A7. Kita bisa mengamati teman-teman bagaimana langkah raja ini ke depan, dan ini sangat tidak baik untuk buah hitam. Karena kalau kita flashback lagi sebelumnya, sebelum pion hitam yang ada di G4 dimainkan, ada langkah rekomendasi dari komputer. Dengan posisi seperti ini, penempatan benteng K1 mengancam gajah. Gajah ke D2, dan di sini jelas apabila gajah menghindar, dia akan ditempatkan ke C2. Bentengnya mengambil tempo skak. Maka dari itu,
raja menopang ataupun memberi perlindungan pada gajah, ada benteng KH3. Dan ini bisa terjadi langkah repetisi ataupun langkah berulang. Hitam bisa mendapatkan suatu hak untuk remis. Tetapi jika Nakamura memainkan pion G4, dibalas raja C5, berharap tetap sama-sama mempromosikan pion, tetapi setelah raja ke B6, walaupun dilihat di sini ada satu langkah lagi hitam promosi menjadi menteri, ada antisipasi dari gajah petak hitam yang dimiliki oleh Arjun Erigeshi. Kelanjutannya benteng K1, raja ke A7, dan terpaksa pion dipukul oleh benteng dan disambut oleh gajah mengajak pertukaran, dan ini diiyakan oleh Hikaru Nakamura. Raja yang memukul. Selanjutnya setelah benteng ke F1, gajah ditarik ke E3 dan mengancam langsung posisi gajah. Di sini Arjun benteng ke C2. Karena apa teman-teman? Setelah gajah memukul benteng, benteng pukul pion tempo skak. Apa yang bisa diperbuat oleh buah hitam? Dengan kekalahan dua buah pion ya, apalagi setelah kita melihat putih penempatan benteng ke C2, tetapi di sini masih mencoba benteng ke D3 dan putih benteng ke C4, raja ke E8. Sudah jelas ya teman-teman, tidak ada yang bisa menghambat pergerakan pion yang ada di B5 promosi ke depan. Maka dari itu posisi ini Hikaru Nakamura menyerah. Luar biasa teman-teman. Jika dilanjutkan ya bisa seperti ini posisinya. Ambil pelajaran pentingnya, sederhana yang dilakukan oleh Arjun Erigeshi, melakukan langkah taktikal. Awalnya dia melakukan langkah posisional, berujung kemenangan 2 buah pion. Dukung channel ini, berikan subscribe-nya, like-nya, komentar yang positif agar terus berkembang dan semangat lagi memberikan pertandingan-pertandingan yang berkelas, khususnya pecatur dunia untuk kalian dapatkan ilmu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menjalankan semua apa yang diinginkan dari Jari Pelawi CS, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.